kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang? Tentu tidak ada jaminan, hadirin. Maka marilah hadirin, di sisa Ramadan ini, mari kita bermuhasabah sejenak. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-27 daripada bulan Ramadan. Kita sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Kira-kira sudah adakah amalan kita yang bisa menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang harus kita lakukan adalah, hadirin, mari di sisa Ramadan yang hanya tinggal 3 hari ini, kita mesti siapkan diri kita dengan tekad yang kuat, dengan niat, dengan azam yang sungguh-sungguh untuk kita lebih meningkatkan amalan kita. Karena di akhir Ramadan ini ujiannya lebih kuat, godaannya lebih kuat, dan tantangannya lebih kuat. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak amalan sunnah, salat, sedekah, infak, dan sedekah. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah. Kemudian di samping itu, di akhir Ramadan ini ada satu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, apalagi kita tinggalkan, yakni kewajiban menunaikan zakat. Berbicara mengenai zakat, zakat merupakan salah satu perintah yang sangat penting dalam agama Islam. Karena zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Bahkan di beberapa ayat Al-Quran, kata zakat sering disandingkan dengan perintah sholat. Sehingga ulama fikih telah sepakat bahwa hukum bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, padahal mereka sudah memenuhi syarat secara syar'i untuk membayar zakat, maka mereka sudah melakukan suatu kekufuran dan pelakunya tergolong sebagai orang yang kafir. Na'udzubillah. Bahkan hadirin, di zaman kekhalifahan Abu Bakar, mereka yang mengaku muslim namun tidak mau membayar zakat akan diperangi oleh khalifah. Masya Allah, begitu pentingnya perintah zakat. Banyak sekali dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pentingnya zakat. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 115 ayat yang menyebutkan tentang zakat, dan bahkan dari 115 ayat tersebut 82 diantaranya itu disandingkan dengan perintah sholat. Subhanallah. Bayangkan hadirin, kata zakat disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 115 ayat, dan 82 diantaranya itu disandingkan dengan perintah sholat. Sedangkan kata puasa dengan berbagai bentuknya di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan di 13 ayat saja. Perintah haji disebutkan dalam Al-Quran hanya di 10 ayat saja. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perintah zakat, karena perintah zakat adalah merupakan ibadah yang sifatnya sosial, yang memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti haji, puasa, sholat, yang semua itu merupakan ibadah yang sifatnya individual, yang hanya diri sendirinya yang merasakannya. Bahkan hadirin, seandainya ada orang yang ibadah individualnya baik, sholatnya rajin, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan. Begitu juga puasanya, jangankan yang sunnah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan. Begitu juga hajinya, sudah 5 kali lebih dia bolak-balik menunaikan ibadah haji, tapi kelak hadirin, bisa saja ia terhalang masuk surga karena ada ibadah sosial yang tidak dia tunaikan. Terganjal masuk surga karena di samping rumahnya ada anak yatim yang merintih kelaparan, padahal dia tahu dia mampu untuk membantunya, tapi dia diam saja tidak membantunya. Bisa saja dia kelak terganjal masuk surga karena di samping rumahnya ada orang miskin yang merintih kesakitan, ingin berobat tapi tidak ada biaya, padahal dia tahu dia mampu, namun dia diam saja tidak membantu.